psikologi, ya kan. Yang kedua ada nih, ya kan, money management. Yang ketiga ada yang namanya technical, ya kan. Terus ini jelas fundamental kan. Nah, ada 4, ya kan. 4 ini kalau dalam trading itu ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, hal-hal yang nggak bisa kita kontrol adalah fundamental, ya kan. Sejago apapun kita cuma bisa ngikutin fundamental, bahkan 80% kita nebak, ya kan, bagaimana fundamental itu, ya kan. Ketika news terutama, kalau follow the trend artinya kita bisa ngikutin fundamental, ya kan. Artinya di fundamental ini bener-bener seorang trader tuh hampir nggak bisa apalagi trader retail ya, trader retail nggak bisa mengatur fundamental, ya kan, di dalam trading terutama ya semuanya lah. Gimana kalau red cardnya dipotong, suku bunga dipotong, dipangkas dan sebagainya, nggak mungkin, kita cuma bisa ngikutin. Technical ini dinamis, pilihan, ya kan. Artinya tuh sesuatu yang dipelajarin, ya, pasti sifatnya. Jadi kalau orang belajar teknikal ya tinggal pilih-pilih aja. Belajar SNR kurang cocok, tinggal dilepas. Tinggal pilih SMC nggak cocok, tinggal dilepas, pilih CRT, ya kan. CRT nggak cocok, dilepas, pilih ICT nggak cocok, dilepas, ya kan. Pilih apa, breakout retracement, dilepas. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa kita pakai di teknikal, ya kan. Itu kan di luar yang kita pakai, ya kan. Kita orang tuh nggak bisa debat soal itu, tapi soal psikologi dan money management itu melekat ke orang, ya kan. Ini melekat, bukan sesuatu yang dipelajarin yang enggak, tapi melekat. Nah, saya mau bahas dua ini, oke. Pertama bicara soal psikologi ya, psikologi trading lah ya, tepatnya psikologi trading lah ya. Saya biar jelas psikologi trading. Dari sepengalaman saya, berbicara dari pengalaman saya dan juga dari referensi yang saya baca, hal yang pertama yang mempengaruhi psikologi trading adalah ini sumber equity. Ini pengaruh banget pak, beneran. Ada yang sumber equity-nya itu hasil kerja, ya kan. Ada yang pinjaman, ada yang ya hasil investasi. Nah, ada banyak pak. Pinjaman ini masuk kategori uang panas pak. Kalau hasil kerja ini dua, uang dingin, ada bisa juga uang panas pak. Nah, hasil investasi ini jelas uang dingin. Nah, oke ya. Nah, maksudnya gimana? Saya urut dari atas ya. Hasil kerja, ya kan. Ada orang kerja nih, entah dimanapun ya kerjanya, di kantor lah, di pabrik lah, jadi driver lah, atau apapun itu, untuk mengkompounding hasil kerja lalu ditaruh di trading, ya kan. Itu tergantung. Kalau uangnya bener-bener uang yang lebih, ya kan, uang lebih, bukan uang panas, tuh uang yang mau dipakai untuk kebutuhan, ya kan. Meskipun nggak pinjam, tapi uang itu mau dipakai untuk kebutuhan bulan depan, jadi nggak lebih, ya kan. Atau dikasihkan ke keluarga, nggak lebih, ya. Atau mau dibuat kebutuhan yang mendesak, itu nggak lebih.
maka uang hasil kerja itu uang panas. Tapi kalau uang hasil kerja beres ya kan, nggak diapa-apain pun nggak masalah, ya kan, itu uang dingin, ya kan. Kalau uang pinjaman itu jelas uang panas, jelas uang panas. Kalau hasil investasi jelas uang dingin, orangnya udah lebih-lebih pasti dia investasi kan, hasil investasi dia buat trading. Nah, kenapa saya yang pertama adalah psikologi trading itu berpengaruh dari sumber equity. Karena kalau orang sumber dananya itu bukan uang dingin, dia akan terkena psikologinya. Contoh, uang saya pinjem nih uang 20 juta, entah ke pinjol kayak, entah ke bank kayak. Nah, saya punya perspektif bahwa setiap bulan saya harus dapat sekian. Contoh saya pinjem 20 juta. 20 juta saya kembalikan 2 tahun. Contoh aja gitu. Dengan bunga plus pokok plus bunga bla 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 bla, saya harus membayar 1 juta per bulan, taruhlah gitu. Nah, dengan uang 20 juta minimalnya saya harus dapat 1 juta, itu pun buat bayar cicilan. Nah, jadi ada tanggungan yang harus dipenuhin, dan itu dilebihkan untuk profit saya pribadi. Nah, itu akan mempengaruhi psikologi trading. Sama hanya uang kerja. Uang kerja kalau dia masuk uang panas, ya kan, masuk uang panas, yang mestinya berkebutuhan apapun itu dibuat trading, itu nggak nyaman. Kenapa? Tiap kena SL dia akan gelisah pak, gitu loh. Impactnya ke sana, dia akan gelisah. Ditambah lagi kalau uang itu compounding hasil kerja itu lama. Kecuali kalau gajinya gede, nggak masalah, gaji 30 juta per bulan, ya kan, bersih ya kan, semua kebutuhan bisa nyisa, misalnya 15 juta, 50%, 50% buat trading nggak masalah, uang banyak kan, artinya kan uang dingin. Nah, makanya saya selalu tanya kalau lagi trading ini uangnya dari mana dulu, ya kan, karena ada banyak penyebab kenapa orang itu kuantitas tradingnya tuh banyak banget. Itu penyebabnya banyak, banyak banget. Ada yang tradingnya tuh santai, itu juga pasti ada motifnya kenapa dia santai gitu, ya kan? Kenapa dia ambisi, kenapa dia buru-buru, kenapa dia lotnya besar, kenapa dia lotnya kecil, kenapa dia scalping, kenapa dia intraday, itu ada motifnya. Salah satu motifnya adalah sumber equity-nya dari mana, karena mempengaruhi psikologi kita ketika trading, ya kan? Clear. Jadi ini perlu di cross check. Waktu lalu juga ada teman terapips yang telepon ke saya lumayan lama. Dia advertiser, hasilnya dari kerja pun banyak. Saya tanya, mas kalau nggak trading bisa hidup? Bisa. Cukup nggak? Lebih. Ya wes. Punya hutang gede nggak ada. Ya enak banget. Jadi sumber dananya tuh udah clean, nggak trading pun nggak masalah. Artinya trading itu sebagai sumber pasif income yang nggak penting-penting amat gitu. Kalau dapat pun ya alhamdulillah, nggak dapat nggak masalah. Nah itu enak banget itu psikologinya. Dia lebih enjoy, lebih santai, lebih slow gitu kan. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa sumber dananya itu benar-benar dingin. Ini akan ngimpact ketika, bukan, saya nggak bicara soal margin call ya, saya bicara soal psikologi kita ketika mentrading, ketika target, ketika juga dari sisi kena stop loss, beneran berbeda banget. Oke. Nah, yang pertama adalah, nah, grand plan ini mencakup apa? Target. Nah, grand plan ini mencapai target pak. Oke. Target trading banyak pak, ya. Target trading banyak. Ada orang trading memang ya tujuannya buat
banyak lah, ya kan. Tapi masalahnya orang-orang tuh nggak menentuin target, ya kan. Masalahnya di situ. Pertanyaannya, kamu trading mau dapat berapa per bulan? Nah, jarang orang punya dapat. Pasti jawabnya sebanyak-banyaknya. Kalaupun jawab berapa puluh juta, tapi secara realita mereka mencari sebanyak-banyaknya, nggak memiliki targetnya berapa gitu. Implikasinya apa? Overtrade. Nanti implikasinya ini overtrade. Kalau targetnya sudah ada, maka dia akan punya trading plan, ya kan? Atau bahasanya jurnal trading, kesana arahnya. Jadi kalau orang nggak punya jurnal trading atau trading plan, pasti nggak punya target, gitu. Jadi nggak punya grand plan, tradingnya mau kayak gimana, ya kan? Grand plan tuh bisa banyak, bisa lockout apa namanya, resign dari kerja, bisa full time trading atau apapun lah. Grand plannya banyak. Kalau saya pribadi misalnya ya, saya grand plan saya adalah full time trader, full 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 sampai tuwek, ya kan, kesana. Nah makanya ada target trading. Saya target tradingnya adalah per bulan pendapatan saya sekian, saya bagi menjadi berapa gitu. Kayak gitu lebih enak. Nah, kalau nggak punya target trading, otomatis overtrade. Udah pasti nggak punya jurnal. Udah pasti nggak punya jurnal, ya kan? Karena nggak punya jurnal, ya kan, ujung-ujungnya nggak tahu berapa, mana strategi yang pakai itu worth it, mana yang nggak worth it. Itu jelas, jelas banget pak, jelas banget. Dua hal ini, ya kan, kalau implikasinya, kalau orang punya trading plan, ya kan, dia akan stop ketika mencapai target loss, dia akan stop ketika mencapai target profit. Nah tadi ada nih diskusi sama teman juga terapips, dia bilang, mas saya tuh berhenti kok kalau 1 juta, kalau profit 1 juta dia berhenti nggak trading lagi. Saya tanya, lah kalau profit 1 juta bisa berhenti, kenapa loss 1 juta nggak bisa berhenti? Nah kan gitu, ya kan. Logikanya kalau teman-teman bisa berhenti ketika merasa cukup dengan profitnya per bulan per hari, kenapa ketika loss nggak bisa berhenti gitu loh, ya kan. Harusnya bisa. Jadi ketika nih saya targetin nih per hari 500 ribu, udah mencapai target, ya wes berhenti bisa. Tapi ketika saya loss 500 ribu, kenapa kok masih pengen entry? Nah itu karena nggak punya trading plan, nggak punya target trading. Masuknya ke sini ke ranah poin 2 ini. Ini mempengaruhi psikologi trading kita. Oke. Ini mempengaruhi psikologi trading kita. Jadi kalau menurut saya sih, apa ya, pada psikologi trading itu dua hal ini yang lumayan cukup berpengaruh, ya kan? Sumber equity-nya dari mana, grand plan-nya seperti apa, teman-teman punya eh, target nggak soal trading, ya kan, punya trading plan nggak selama sebulan ke depan, ya kayak gitu. Itu penting sekali, karena implikasi, sekali lagi, implikasi ketika teman-teman haus akan entry, entry buy sell, sell di mana, buy di mana, kapan sell, sell di mana, TP di mana, itu bukan hanya buta soal teknikal, tapi nggak punya trading plan teman-teman, ya, nggak ada batasan. Ini saya punya pertanyaan yang lumayan bisa dijawab, lumayan bisa menyadarkan teman-teman. Saya yakin kan semuanya pengen nikah loh, ya kan. Saya yakin teman-teman semuanya pengen nikah, yang belum nikah pengen nikah, dan sekali kan seumur hidup. Clear? Pertanyaannya, yang belum nikah, kamu pengen nikah dengan orang sembarangan
atau pengen nikah dengan orang yang bener-bener kamu pilih, ini dia tuh terbaik buat kamu, dia cantik, dia ganteng, dia pengertian, dia mapan, dia bener-bener oke banget sesuai dengan kriteria kamu, atau ya wes pilih aja bebas lah, coba-cobain atau gitu, ya kan? Silakan paling. Ya semua orang pasti milih lah, ya kan? Pilih yang terbaik, the best of the best gitu loh. Itu pasti. Nah, sama sama halnya dengan trading. Ketika teman-teman over trade, itu adalah karena teman-teman nggak punya pilihan, nggak mau milih mana setup momentum yang terbaik gitu loh. Andai kata dikasih pilihan sehari trading sekali aja, teman-teman pasti akan mencari kesempatan terbaik dari yang terbaik untuk entry. Implikasinya ke sana, dan ini yang masuk ke dalam trading plan. Justru karena kita nggak punya batasan, kita nyobain setup inilah, momentum itu kita entry lah, langsung kita buy lah, kita sell lah, nggak ada hasil pak, gitu, ya kan? Di situ, ya kan? Ini fungsional dari trading plan yang sangat mempengaruhi psikologi. Greedy itu masuknya ke sini. Orang nggak punya trading plan pasti greedy. Orang yang nggak suka balas dendam pasti nggak punya trading plan. Udah pasti. Nggak jauh-jauh dari ini. Karena permainannya adalah psikologi soal keuangan. Kayak gitu. Kalaupun aturan-aturan lain, aturan-aturan taktis ya, saya mau menambahi aturan taktis. Jadi rules 3 rules wajib ala kamu. Nah, ini yang nggak bisa ditentukan karena ini setiap orang berbeda-beda. Contoh saya pribadi ya. Satu, rulesnya apa? Trading harus dengan kondisi perut terisi dan gak ngantuk, dah, ya kan? Nih, kalau saya ini, ya kan, 2, ya kan, harus di tempat kerja atau jaringan internet lancar. Nah, kalau saya ini, jadi nggak lagi jongkok atau lagi di kloset kita trading mantengi chart, lagi di mobil kita mantengi chart, kan konyol. Itu versi kamu tuh harus punya rules, ya, agar apa, psikologi kita tuh nggak berantakan. Lagi di mall kita lihat chart, lagi makan di luar sama anak sama istri lihat chart lagi. Itu ngaruh ke psikologi. Harus punya rules ala kamu sendiri apa yang membuat kamu bener-bener nyaman banget buat trading. Karena itu nanti mempengaruhi keputusan ketika entry. Antara kamu yakin atau nggak yakin, antara kamu milih channel C atau channel si B, itu pengaruh banget pak. Nah, ini nggak bisa, ini tuh melekat dalam diri. Jadi kalau kamu misalnya ketika nggak punya patokan soal pengetahuan soal psikologi trading, ini loh pak, MC itu kecelakaan di jalan, kamu sudah hati-hati, tapi kalau kamu kecelakaan kena apes, kamu bisa MC. Kejadian kemarin misalnya seperti halnya Japsco yang konon katanya habis 500 juta. Dia udah paham soal teknikal, dia jago, tapi bisa habis segitu. Dan artinya kan di sini MC itu bukan soal seberapa equity kamu bos, tapi emang itu apes gitu loh, emosi, lagi-lagi psikologi. Kalau kamu nggak punya rules, ya kan, soal psikologi yang kamu tanamkan, wah,
suatu saat bisa kecelakaan dimanapun pak, kapanpun dimanapun. MC itu kapanpun dimanapun, ya lagi-lagi MC itu kapanpun dimanapun, itu adalah malaikat penjemput margin, ya. Kapanpun dimanapun kamu bisa sendirian di kamar trading, tiba-tiba loss, clear gitu. Serius, ya. Jadi rules itu banyak, silakan kamu isi. Kalau perlu kamu cetak, kamu tempel. Enggak, saya nggak open ya mas. Enggak. Besok mending ya. Besok aja saya just NFP. Ya. Di situ pak. Makanya kadang-kadang saya nambah lot mas, saya udah gini loh. Gini, kalau kamu sudah merasa lossmu banyak, kamu silahkan telepon temenmu kek atau siapa yang kamu kenal, mas minta bantuan dong, nggak usah malu pak, akun saya seperti ini mas, bisa nggak di recovery. Jangan sampai kamu berbulan-bulan trading tapi judulnya adalah recovery, mumpung lossnya belum banyak. Jangan sampai kamu trading berbulan-bulan tapi judulnya recovery, profit yang kamu ambil hari ini adalah uang yang kamu loss kan masa lalu gitu loh, ya kan. Sehingga nggak bisa menikmati di mana kita trading santai menikmati profit, enggak. Kamu tidak, kalau kamu recovery judulnya, kamu tidak menikmati profit tapi kamu berusaha mengambil uang kamu sendiri yang lama hilang pak, yang lama loss. Nah itu, nah kalau kamu sekarang baru loss 5 juta 10 juta, selamat, belum sampai ratusan juta. Makanya perbaiki psikologinya gitu. Makanya baca buku Psychology of Money, minimal itu biar tahu cara kerja uang gimana. Jangan tiba-tiba belajar teknikalmu, ya elah, kocak. Psikologi mbak. Nah dari psikologi ini nanti baru pelajari poin bab berikutnya adalah money management. Money management ini bukan apa ya, kalau besar aku tuh setiap orang punya rules pengaturan uang berbeda-beda. Bisa jadi sama kayak psikologi, bisa jadi psikologi yang saya pakai itu berbeda, nggak cocok dengan kamu. Pun sama, psikologi trading yang kamu miliki belum tentu cocok buat saya. Termasuk MM malah saya belum tentu cocok buat kamu, ya kan. MM punya kamu belum tentu cocok juga tak pakai gitu. Kalau saya pribadi, MM itu sesimpel-simpelnya adalah mengatur batas loss harian, ya kan, udah, dan per trade udah. ala saya tuh cuma ini doang, nggak ada ketentuan berapa lot, nggak ada ketentuan berapa layar, nggak ada. Kita hanya cukup mengatur batas loss harian sama batas loss per trade, udah. Gue jamin kalau lo bisa disiplin soal MM, nggak mungkin lo nggak profit, pasti profit 99,999%. Lo pasang psikologi yang bener, lo pakai money management yang bener, nggak perlu belajar teknikal, lihat TikTok aja udah pasti profit, udah pasti profit, beneran. Lo nggak perlu belajar, lo nggak perlu jago soal teknikal, tapi lo jago soal psikologi trading, lo tenang kalau trading, jago banget, disiplin banget soal money management, pasti profit bos, ya kan. Lo jago teknikal, lo jago fundamental, tapi psikologi lo trading berantakan, margin call udah banyak 2,5 M bisa habis semalam. Meskipun lo jago teknikal, lo bisa beli, lo bisa margin call bos gitu. Saya bilang apa, kecelakaan margin call itu terjadi kapan saja, di mana saja, dan siapa saja, udah gitu. Nah kenapa saya lagi menggembor-gemborkan akun sen
lagi bener-bener soal money management, soal psikologi trading yang ini loh yang bikin kamu tuh grow gitu loh. Sebodoh-bodohnya saya soal teknikal, tapi kalau disiplin soal money management, grow. Akunya grow. Nggak cepat memang, tapi bertahan pak. Buat apa cepat, tapi kita nggak bisa bertahan lama di industri ini gitu loh. Sama aja bos. Gitu. Kalau dua ini udah lo pegang, enak banget. Mau dikasih saldo 500.000 pun bisa grow, mau dikasih saldo 1 M pun tetap bisa grow, ya kan? Mau pakai teknikal paling basic aja, support, resisten, trendline, bisa profit. Sampai teknikal yang ribet banget namanya, bisa profit kalau lo pakai money management dan psikologi trading yang bener. Ini tuh nggak bisa ditularin, ya kan? Karena ini melekat dalam pikiran alam bawah sadar bos, gitu loh. Makanya orang bilang gimana belajar tenang, nggak bisa. Ya emang perlu disadarin. Gitu. Dogmanya di dalam pikiran tuh perlu diruntuhin biar ini loh. Lo trading tuh buat siapa gitu loh. Kalau buat gambling ya terserah. Kalau goalnya trading buat apa, silakan. Gitu. Ada banyak hal-hal yang membuat lo tuh merasa trading tuh bener-bener ini value-nya gede banget. Lo nggak harus nyiapin digital marketing, lo nggak perlu packaging, lo nggak perlu promosi, ya, lo nggak perlu soal bikin algoritma, ya kan, platform media sosial, ya, lo nggak perlu coding, ya, nggak perlu ngikutin kembangan marketing 4.0 dan sebagainya, nggak ada pak. Lo cukup menguasai psikologi trading, money management, dapat duit, ya kan? Nggak perlu affiliate dan sebagainya, lo dapat duit pak. Gitu. Enak banget pak, serius, marginnya gede banget. Lo jualan produk di TikTok, ya, kaos lah misalnya, margin lo tipis. Lo jual kaos belum bahan baku, belum jahitnya, belum sablonnya, belum packagingnya, distribusinya. Lo mau jual margin berapa pak satu pick gitu, satu pieces, satu item, berapa marginnya? Lah ente trading dapat 10, 20, 30 pip saja itu udah seperti margin orang yang jualan kaos, ya kan? Makanya ini tuh luar biasa. Kalau ente nggak punya kesadaran soal itu, ya cepat atau lambat akan selesai, akan pensiun dini. Udah, jamin omongan gua, akan pensiun dini. Dan itu bisa menghampiri siapapun dan kapanpun dimanapun. Makanya harus punya rules, serius, harus punya rules, ya. Sewantai saja. Tambah lagi, sumber equity berpengaruh bagaimana psikologi kamu ketika kamu trading, berpengaruh ketika kamu kena stop loss, berpengaruh ketika kamu mau ambil entry, baik secara kuantitas entry maupun dari sisi lot. Grand plan, target trading, dan jurnal trading berpengaruh kepada bagaimana dan berapa kamu entry per hari, ya. Kapan kamu berhenti trading dan kapan kamu berhenti ketika loss, itu adalah grand plan. Rules ketika trading itu adalah bagaimana membuat kamu trading tetap tenang. Jangan sampai kamu trading sambil rebahan di kamar ketika ngantuk. Jangan sampai kamu trading ketika kamar mandi, apalagi di jalan, di mobil, berbahaya. Jadi rules ini kamu yang tahu. Kalau kamu udah punya 3 poin ini, sewantai pak, sewantai. Sambil ngudut ngopi itu santai banget, ya. Selanjutnya money management, ya kan? Saya udah berkali-kali bilang secara teknis bagaimana money management, ya. Itu kalau dua ini udah oke, ente mau pakai teknikal satu doang, trendline, nggak usah super system lah, trendline doang, garis, itu bisa profit pak.
bisa profit beneran. Gak usah belajar teknikal sing astronomi lah atau pakai trendline doang. Trendline wes bisa profit pak, konsisten selama kamu dua jaga ini udah. Kalau menurut saya ya kan, empat pilar dalam trading tuh kalau dari saya pribadi seperti itu ya. Dan dual ini, psikologi trading dan money management, tidak berbicara mengenai sekedar profit atau tidak, tapi seberapa lama kamu bertahan di industri ini dengan modal seminimal mungkin dan profit sesering mungkin. Itu kalau sekedar profit bisa, tapi mampu nggak kamu bertahan di industri ini selama mungkin dengan modal seminimal mungkin dan profit sesering mungkin. Itu